Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Semuanya gratis. Studi kita kali ini mau membahas tentang kata ganti Allah dalam surah Al-An'am. Ya. Jadi dalam Al-Quran, surah Al-An'am ini merupakan surah ke-6. Nah, sebelum kita membahas topik kita, ya, terlebih dahulu kita akan satukan dulu persepsi kita, ya. Maka pertama sekali kami akan menampilkan pemikiran dasar, ya, pemikiran dasar dari studi kita ini, ya. Pemikiran dasar di sini adalah bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan Muhammad dilihat sebagai penerima wahyu. Ya, nah ini pemikiran dasar. Saya yakin 100% umat Islam setuju. Ya. Nah, setelah melihat pemikiran dasar, kita akan melihat sumber Al-Quran. Ya. Tidak bisa tidak, sumber Al-Quran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada yang lain. Ya, itu. Ini sumber. Jadi sumber Al-Quran itu satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu dilihat sebagai kata-kata Allah. Ya, itu. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu dilihat sebagai kata-kata Allah. Dan kata-kata Allah ini disampaikan oleh Jibril atau Allah kepada Muhammad. Nah, jadi itu. Ya, jadi sudah kita lihat ya pemikiran dasar dan sumber Al-Quran itu sendiri. Nah, setelah melihat dua hal ini, kita akan melihat satu hal lagi yaitu konteks Al-Quran. Ya, jadi di sini kami tidak mau menampilkan konteks situasi, ya, latar belakang historis, tidak. Kita hanya mau melihat konteks Al-Quran. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran itu satu konteksnya. Konteksnya adalah Allah atau Jibril berbicara kepada Muhammad. Ya, nah ini konteksnya. Nah, jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran dilihat sebagai wahyu Allah, sebagai kata-kata Allah, dan kata-kata Allah itu ada yang disampaikan oleh Allah, ada yang disampaikan oleh Jibril. Dan semuanya itu ditujukan kepada Muhammad. Ya, karena seperti yang diyakini oleh umat Islam, hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Nah, jadi sekarang kita akan melihat ya kata ganti Allah dalam surah Al-An'am. Ya, jadi surah Al-An'am itu kalau tak salah terdiri dari 153 ya ayat. Nah, dari 150-an ayat ini terdapat ada 4 kata ganti untuk Allah, ya, yaitu Allah, kami, dia, aku, ya. Jadi selain kata Allah juga dipakai kami, dia, dan aku, ya. Kata Allah itu terdapat dalam 18 ayat, sedangkan kata kami itu ada dalam 48 ayat. Kata dia ada 37 ayat, sedangkan kata aku hanya 2 ayat. Ya. Jadi sekali lagi, kata kami, dia, aku ini ditafsirkan, diterjemahkan sebagai Allah. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan melihat sebarannya, ya, sebarannya dalam surah Al-An'am, ya. Nah, misalnya dalam ayat 1 itu dipakai Allah, ayat 2 dan 3 pakai kata dia, ayat 4 pakai kata Tuhan. Tuhan ini sama artinya dengan Allah tadi, ya. Dan 6, 9 sampai 9 itu pakai kami, ya. Nah, lain lagi dalam 6 ayat 16 ada kata Allah, 17-18 pakai dia, 20 pakai kami, 21 pakai Allah, 22 kembali ke kami, ya. Nah,
Atau 126 pakai kami, 127 sampai 228 pakai dia, 129 pakai kami, 130 aku. Nah, yang lebih menarik lagi adalah ayat 152 ya, dan 153. Nah, dalam ayat 152 itu dipakai kata kami dan dia. Satu ayat itu dua kata ganti, ya. Nah, termasuk dalam 153. Ya, dalam satu ayat itu kata Allah itu menggunakan kata aku dan dia. Nah, ini menarik sekali. Nah, dari sebaran kata ganti Allah tadi, ya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak konsisten. Ya. Jadi bagaimana mungkin dari sumber yang satu dan sama itu kata gantinya kok bisa berubah-ubah? Ya. Di sini tampak jelas Allah Subhanahu wa taala ini tidak jelas. Allah yang tidak jelas. Jadi tidak konsisten dan juga tidak jelas. Namun, lebih parah dari itu adalah Allah Islam lebih dari satu. Karena apa? Karena aku itu berbeda dengan dia, berbeda dengan kami. Ya. Nah, ini. Jadi, aku itu adalah Allah yang berbicara. Aku itu merujuk kepada subjek pertama. Sedangkan dia itu subjek ketiga. Allah berarti itu Allah yang lain, yang bukan sedang berbicara. Nah, sedangkan kami, ya, kami ini adalah Allah yang berbicara dan Allah yang lain, yang bukan sedang berbicara. Karena kata kami ini, dalam kata kami itu ada aku dan dia. Nah, jadi di sini tampak jelas Allah Islam itu lebih dari satu. Allah Islam itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad, tetapi ada Allah yang lain. Nah, di sini karena ketidakjelasan, karena ketidakkonsistenan haruslah diakui Al-Qur'an bukanlah wahyu Allah. Terhadap kesimpulan di atas, seringkali ulama Islam melontarkan rasionalisasi atau juga apologetik untuk membela Islam. Ya. Nah, mereka seringkali mengatakan bahwa aku itu berarti Allah yang berbicara, sedangkan kata dia itu berarti Jibril yang berbicara. Ya. Memang dia itu diartikan, ditafsir sebagai Allah, tetapi ayat yang kata ganti Allahnya itu adalah dia, itu pada waktu itu Jibril yang berbicara kepada Muhammad. Sedangkan aku itu berarti Allah sendiri yang berbicara. Ya, nah ini seringkali terlontar rasionalisasi seperti ini. Ya, nah jika kita menggunakan ilmu linguistik, ya, di mana kami itu, dalam kata kami itu ada aku dan dia, ya, ada aku dan dia. Maka kata ganti Allah yang menggunakan kata kami itu berarti di dalamnya itu adalah Allah yang sedang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Jibril. Sehingga dengan demikian haruslah dikatakan bahwa Jibril sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril sehakikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Jibril itu ada dalam kata kami. Dan kata kami itu ditafsirkan dengan Allah. Nah, ya ini konsekuensi logis, ya. Nah, selain itu juga, jika memang benar ya bahwa dia itu artinya Jibril yang berbicara, maka haruslah dikatakan bahwa ayat-ayat di mana menggunakan kata ganti dia itu berarti itu merupakan wahyu Jibril,
bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu wahyu Allah ini. Karena kalau itu benar wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril, seharusnya Jibril akan berkata, Allah berfirman, demikianlah firman Allah. Harusnya begitu, tetapi kan tidak. Ini Jibril langsung ngomong, dia. Maka itu adalah kata-kata Jibril sendiri. Ya. Demikianlah kajian kita atas kata ganti dalam surah Al-An'am. Sekian dan terima kasih.